be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang berada di chapter 8 atau di bab 8. Silakan buka halaman 48. Judulnya adalah The Legend of Surabaya, Legenda Surabaya. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu legenda dan juga kita sudah tahu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang berikut. Oke, di sini kita akan fokus pada generic structure of legend. Struktur umum dalam pembuatan teks legenda. Legenda atau naratif teks dibentuk oleh 3 elemen, yaitu terdiri dari orientation, complication, dan juga resolution. Kalau bahasa simpelnya, pembukaan, permasalahan, penyelesaian. Nah, perhatikan definisi atau pengertian yang ada di bawah. Orientation ini berisi tentang introduce main characters. Jadi dia memperkenalkan tokoh utama, setting, and time, dan juga waktu. The opening paragraph introduce characters or participants of the story and sets the scene. It answers the question who, when, what, and where. Jadi pada pembukaan paragraf itu akan memperkenalkan tokoh-tokoh dan siapa saja yang ikut serta dalam cerita tersebut, yang mana pada bagian opening ini, pembukaan ini, itu akan menjawab dari pertanyaan seperti siapa yang ada dalam cerita, kapan kejadiannya, apa yang terjadi, dan di mana kejadiannya. Lalu pada complication ini adalah permasalahan yang muncul antar tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Nah, komplikasi tersebut atau permasalahan tersebutlah yang akan menyebabkan cerita tersebut terbentuk. Lalu resolution, bagian yang ketiga. Resolution itu adalah permasalahan yang sudah diselesaikan atau penyelesaian masalah. Nah, biasanya di sini tentang bagaimana permasalahan tersebut bisa diatasi, baik cerita tersebut akan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Jadi ending pada cerita naratif atau legenda tidak selalu berakhir baik. Kadang-kadang juga berakhir malah sebaliknya, yaitu lebih buruk. Nah, here the main character find ways to solve the problem. Pada bagian inilah tokoh utama akan menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Sekarang kita lanjutkan tentang passive voice. Nah, bagi anak-anak mungkin pernah belajar masalah passive voice. Passive voice ini adalah kalimat yang mana objeknya berubah menjadi subjek. Maksudnya seperti apa? Mungkin kita pernah menulis seperti ini kalimat. Saya contohkan ya. Saya memasak ikan. Ini bahasa Indonesia. Kita contohkan dalam bahasa Indonesia dulu. Yang mana passive voice itu? Passive voice adalah objek yang menjadi subjek. Maka passive voice-nya adalah ikan. Memasak berubah menjadi dimasak oleh saya. Nah, aktif maupun pasif ini tetap memiliki yang sama, artinya tidak ada perbedaan makna. Saya memasak ikan dan ikan dimasak oleh saya. Nah, begitu juga yang dimaksud dengan passive voice. Passive voice, objek yang menjadi subjek.
Dan jangan lupa, nanti kata kerjanya berubah menjadi di, bukan me lagi. Contoh, saya memakan ikan berubah menjadi ikan dimakan oleh saya. Maknanya masih tetap sama, tetapi yang satu berbentuk aktif, yang kedua berbentuk pasif. Bagaimana rumus dalam pembuatan passive voice? Di sini ada rumusnya, bisa dilihat. Subjek, nah subjek ini diambil dari objek di kalimat aktif ya, jangan lupa. Subjek yang ada di kalimat pasif itu diambil dari objek yang ada di kalimat aktif. Subjek ditambah dengan to be, is, am, are, ditambah dengan kata kerja ketiga atau simple present tense. Yang kedua, apabila dia dalam bentuk simple past tense, rumusnya menjadi subjek ditambah dengan was atau were ditambah dengan kata kerja ketiga. Dan yang berikut contohnya lagi, rumusnya dalam bentuk present continuous, subjek ditambah dengan to be, lalu ditambah dengan being, lalu ditambah dengan kata kerja ketiga. Dan yang terakhir dalam past continuous, contohnya adalah subjek ditambah dengan was atau were, ditambah being, dan ditambah dengan kata kerja ketiga. Nah, jangan lupakan ini adalah rumus untuk membuat kalimat passive voice. Mister contohkan dalam bentuk bahasa Inggris yang dalam rumus present tense. Rumus present tense, Mister akan buat saya mengunjungi nenek saya. Ini adalah kalimat aktif dalam bentuk present tense. Bagaimana berubah dalam bentuk passive voice? Kita awali dengan objeknya dulu. Yang mana objeknya? Yaitu yang ini, grandmother atau nenek saya. My grandmother. Kita harus tahu apa to be dari my grandmother. To be dari my grandmother adalah is. Setelah itu diikuti dengan kata kerja ketiga. Di sini kata kerjanya adalah visit. Berubah menjadi kata kerja ketiga, yaitu visited. Boleh kalian tambah ujungnya dengan by, lalu I berubah menjadi me. Mengapa menggunakan me bukan I lagi? Karena I di sini dia subjek yang sudah berubah menjadi objek. Sehingga apabila dia I, untuk objek dia berubah menjadi me. Contohnya lagi, apabila di sini he, maka dia berubah menjadi him apabila sebagai objek. Jangan lupakan itu. Lanjut. Di sini kita akan coba melaksanakan tugas yang berikut, competence test, halaman 50. Silakan kalian jawab. Pertanyaan nomor 6 sampai dengan 10. Jadi totalnya hanya 5 soal dan juga berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Cara menjawabnya cukup kalian tulis A, B, C, D atau E. Setelah itu kalian tulis jawabannya. Contoh nomor 8, misal contohkan nomor 8 jawabannya adalah C, maka kalian tulis Yogyakarta. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi yang menjawab sekedar C, A, B, C dan lain sebagainya. Dia harus lengkap. Setelah kalian sebutkan multiple choice atau pilihan gandanya, kalian sebutkan apa isi dari jawabannya. Soalnya tidak perlu kalian tulis, cukup jawabannya saja. Okay? I think it's all for today. I'm so sorry for my weaknesses. And finally I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe ya.